Shalom saudara pemirsa yang terhormat, yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Marilah kita selanjutnya Bible study terkait dengan teologi Yohanes. Siapakah Hologos yang dimaksud dalam Yohanes 1 pasal 1 ayat 1? God besar G, God G kecil ataukah yang ilahi? Inilah analisis Yohanes 1 pasal 1 ayat 1. Kita bandingkan dengan munculnya kata theos yang menjadi masalah dalam Yohanes 1 ayat 1b, itu ternyata juga muncul dalam naskah Bizantin untuk 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Theos ya. Jadi ini theos God tanpa definite artikel. Sedangkan yang lainnya itu untuk pasal 1 ayat 1 itu tonteon. Jadi theos dengan definite artikel ini yang jadi masalah. Sehingga terjemahan theos tanpa definite artikel itu bagaimana? Ini ya. Hologos muncul 3 kali dalam pasal 1 ayat 1 Yohanes. Hologos, hologos, hologos. Ya, jadi tidak ada masalah ini. Yang menjadi masalah adalah tonteon. Tonteon itu ya sama saja theos. Cuma karena deklensi saja. Sedangkan yang satunya theos saja ya tanpa definite artikel. Oke, kita mulai 1 Yohanes 1 ayat 1 itu logos analogs to the reasoning power in human. Ini pemakaian kata logos logos pada umumnya yang di luar Alkitab. Logos became technical term in Western philosophy beginning with Heraclitus. 500 tahun sebelumnya. Plato juga Philo, Jew, ini who use the term principle of ordering and knowledge. Menggunakan kata logos. Ancient Greek philosopher use the term in different ways untuk menjawab asal-usul dalam semesta dan tujuan adanya hidup. Jadi prinsipnya kata logos itu untuk menjelaskan prinsip keteraturan dan pengetahuan. Para filsuf Yunani kuno menggunakan istilah tersebut dengan cara yang berbeda untuk menjawab asal-usul alam semesta dan tujuan keberadaan hidup. Lalu bagaimana Yohanes menggunakan kata logos tersebut? Nah, Yohanes mengamali deskripsi logos secara berbeda, yakni dikaitkan dengan kata Yunani pros, dengan God, theos. Nampaknya ini mengikuti pola penilaian LEE. Ya. Menurut leksikon Friedberg, logos related to Lego, ring in order as general term for speaking, but always with rational content word speech. Jadi noun nominatif maskulin singular, gitu. Lalu Lego, logos menghasilkan kata verb Lego, indikatif present, aktif verb present singular. Selanjutnya mari kita teliti terjemahnya ya. Yang umum Yohanes 1 ayat 1, in the beginning NRK was the word and the word was with God, with the God actually. And the word was God. Nah, ini masalahnya ya. NRK and logos kai
Hologos en prostonteon. Kai theos en hologos. Terjemahan yang umum adalah untuk LAI, pada awalnya sang firman itu ada. Karena ini sebenarnya tiga kalimat ini, kalimat pertama dihubungkan oleh kalimat kedua dan ketiga dengan kata sambung dan. Dan sang firman itu ada bersama sang Allah. Dan sang firman itu adalah Allah. Ini ya, sang Allah, the God, the Father. Tonteon, Huteos. Nah, adalah Allah, God Theos. In the beginning, pada mulanya untuk menyatakan Hologos ini, sesuai sama dengan Kejadian 1:1, referensi Proverb 8:22-23 atau Psalm 104:24, Wisdom 99. Kai metato Sofia untuk hikmat Sofia terkait penciptaan. Nah, Yohanes 1:1 terdiri atas 3 kalimat, masing-masing diberikan oleh kata dan, kata hubung dan atau kai. Dalam Greek yang menjadi subjek kalimat adalah non-nominatif dengan definite article. Noun nominatif dengan definite article yang sering diterjemahkan the atau sang atau itu. Dan jika muncul dua-duanya, maka muncul pertama menjadi subjeknya. Jadi untuk kalimat yang ketiga, 1C, subjeknya bukan theos, meskipun muncul duluan, tetapi tanpa definite article, melainkan hologos, meskipun muncul belakangan karena disertai definite article who. Nah, sementara itu kata hologos yang muncul dan kata theos dan kata theos saja tanpa definite article. Terjemahan proposal awal sebagai berikut. Sang firman itu ada mulanya, 1A, dan yang sang firman itu ada bersama sang Allah, 1B. Sang firman itu adalah Allah, 1C. Nah, kalimat 1A dan 1B dengan mudah dapat digabung dengan tanpa mengubah makna menjadi sang firman itu sang yang bersama sang Allah ada pada mulanya, 1A dan 1B, dan sang firman itu adalah Allah, Theos, 1C. Atau pada mulanya sang firman itu ada bersama sang Allah, 1A dan 1B, dan sang firman itu adalah Allah, 1C. Ini umumnya yang dipahami oleh banyak para pembaca sehingga menimbulkan problematik. Problematiknya, pertama, apakah sang Allah, Theos, the Father, 1B, sama dengan Allah Theos tanpa definite artikel 1C? Ya atau tidak? Jawabannya itu. Apakah yang dimaksud dengan kata bersama atau pros? Ini. Baik, saudara. Kita teruskan. Kita perhatikan analogi paralelisme berikut ini lebih dulu. A. Pada mulanya adalah F, singkatan firman. Dan F itu bersama G, God. Dan F itu adalah G. Atau pada mulanya adalah F yang bersama G, dan F itu adalah G. Nah, masuk akal enggak ini? Bagaimana mungkin F sama dengan G jika dikatakan F bersama-sama G? Mestinya F itu ya F, G itu ya G, lalu F bersama G. Jadi ada dua elemen entitas berbeda sedang bersama-sama. Problematiknya, jika problematik pertama kita jawab ya, mari kita ganti saja sang firman dengan kata the God. Konsekuensinya, Yohanes 1:1 pada mulanya adalah the God. Ini karena sama dengan the God ya, sang firman. Dan the God atau firman itu bersama dengan the God, dan the God itu adalah God. Waduh,
Jadi tidak jelas kalimatnya nih, janggal dan makna hologos hilang lenyap sama sekali. Bagaimana jika kita ganti dengan Trinitas TRN? Lebih kacau lagi. Pada mulanya adalah Sang Firman itu bersama TRN, lalu dan Sang Firman itu adalah TRN. Lagi-lagi menjadi berantakan tak bermakna. Oke, apakah teos dalam 1 Yohanes 1:c mesti dipahami God the Father? Kita ambil contoh Timotius 3 ayat 16 yang paling tepat tadi kita uraikan tadi. Ya. Nah, ini sumber yang saya ambil dari Bizantin dan STI berbeda dari yang ada pada TIS, WHO, TR, yang memuat teos versus host, ya. Jadi yang memuat teos itu hanya Bizantin dan STE, sedangkan 3 sumber yang lain memuatnya host. Ya. Ini host ya, host ini ya. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu daging. Kai hologos sarke egeneto. Jadi inilah theos, inilah host. Jadi inilah perbedaan antara sumber Bizantin dan STE dibanding dengan TIS, WHO atau Textus Receptus. Oke, Ege Evenat Rote DKUT ya, Orpe EKPT ya, menjadi manusia. Nah, tidak mungkin Theos God the Father dimanifestasikan ke dalam daging sarki. Tidak mungkin ini. Oleh siapa? Melainkan sifat yang ilahi atau divine dari hologos. Ingat ya, John 1:1c, kai theos en hologos. Dan firman itu adalah theos. Timotius 1 Timotius 3 ayat 16 menyatakan itu ya. Enkarne evanetrote ya, evanetrote and sarke. Theos was revealed in the flesh. Ya. Theos was revealed in the flesh. Ya. Bagaimanapun Theos itu diungkapkan, disalingkan dalam apa daging yang terkenal dengan istilah inkarnasi. Lalu siapa kalau Theos itu sama dengan Hotheos yang melakukan ini Theos. Ini bisa dipahami jika Theos bukanlah Hotheos. Oke ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah ini. Dia atau Theos yang telah disingkapkan dalam rupa manusia atau daging, dibenarkan dalam roh, yang dinampakkan oleh malaikat-malaikat, diberitakan antara bangsa-bangsa dan tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Terjemahan LAI kurang tepat. Campur aduk antara pasif dan aktif. Nah, dia yang menyingkapkan, yang menyatakan dirinya tidak mungkin ini, tapi disingkapkan ini tadi ya,
was manifested in flesh. God was manifested, ya. Nah, mungkin ya. Nah, ini terjemahan yang bagus juga. Great indeed, we confess, is the mystery of God lines. Theos was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angel, proclaimed among the nation, believed on the world. Greek who, satu Timotius 3 ayat 16, manuskrip God, Bizantin dan STE, others which or justified. Oke. Beyond question, the mastery God lines great. He. Bentar, Verb indicated aorist pasif. Kane kane rote dan pasif aoris, ya. Jadi tinggal satu pilihan, tonteon 1B tidak sama dengan teos 1C, atau hologos teos tanpa hu tetapi tidak sama dengan tonteon God the Father. Jadi teos 1C apa atau siapa tepatnya? Kita pertimbangkan referensi berikut. Anatrus. Anatrus, ya. Adjektif. Anastros, a Greek substantive used without the article. Without the article. The traditional translation and the word was God is based on the understanding that the absence of the definite article before sebelum theos God emphasize the nature of quality of the word, menekankan natur, sifat dan kualitas dari hologos, rather than identifying the same person as God the Father, ketimbang mengidentifikasi the same person, pribadi. This translation highlight the divine nature of the word being the same essence as God. Jadi ini menekankan natur dari ilahi yang sama dengan the same esensi daripada the God, the Father. Anatrus noun, arthrus from ancient Greek, artepon, arton, join grammatically article. In Greek, then the noun is not immediately preceded by the definite article. It is called anarthrus noun and is generally translated into English with definite article an. Nah, masalahnya di dalam Yunani itu tidak ada definite undefinite article, itu tidak ada. Adanya cuma definite article who atau the. Sementara itu dalam bahasa Inggris ada dua-duanya, the sama an. There are some anatrus anon which are qualitative and are often translated without article, dan sering ditranslasikan tanpa artikel. Anatrus in grammar simply mean without the article. Oke, ya.
accent article is important as the presence of the article. Oke. Ini bahasa Inggrisnya yang kami ketahui. Kata benda anartrus adalah kata benda yang digunakan tanpa artikel tentu, artikel penentu seperti the, atau terkadang tanpa penentu sama sekali, terutama digunakan dalam studi bahasa Yunani Koin. Kata benda anartrus menyoroti kualitas atau karakter daripada identitas spesifik. Identitas spesifik sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan artikel tak tentu atau sebagai kata benda tanpa artikel. Penggunaan dalam bahasa Yunani, ketiadaan artikel memiliki tujuan. Kata benda anartrus menekankan kualitas atau karakteristik pada benda daripada contoh spesifik yang terkenal. Terjemahnya, kalau kata benda ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai kata benda tak tentu, misalnya a, God, atau kata benda kualitatif, misalnya divine. Divine itu ilahi atau sesembahan. Dampak teologis konstruksi anartrus yang terkenal seperti theos dalam Yohanes 1:1 sering diperdebatkan karena menyiratkan hakikat keilahian daripada identitas absolut dengan orang tertentu. Pertanyaannya, Sang Firman atau Hologos itu tepatnya apa ataukah siapa? Mari kita jawab. Sama-sama penulis Yohanes, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 1, dituliskan di sana, that which was from the beginning, that which we have heard, that which we have seen with our eyes, that which we did behold, and our hand did handle concerning the word of the light. Ya. Di sana diartikan apa yang telah sejak semula, apa yang telah ada sejak semula, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat dengan mata kami, apa yang telah kami perhatikan, yang telah kami tentu dengan tangan kami adalah mengenai firman hidup. Nah, ternyata firman yang dipakai oleh penulis Yohanes 1 ayat 1, the Logos, Sang Logos, itu dijelaskan ulang oleh Yohanes 1 ayat 1 dengan kata awal apa. Jadi Hologos sama dengan apa, bukan siapa. Jika Sang Firman adalah pribadi Allah, ayat ini akan berkata siapa atau host yang telah ada sejak awal, bukan apa atau dan seterusnya. Membaca firman atau logos dengan cara yang sama dan seperti yang kita pelajari ini akan menolong kita untuk memahaminya dengan benar. Baik. Mari kita cari dictionary untuk makna Elohim atau Theos. Theos, plural and number, ruler, just, ya. Divine one, superman, atau godlike one. Okay. Theos, feminine goddess. Ya. As an adjective, divine, probably Yohanes 1 ayat 1b. Nah, itu dia. Divine, probably. Lalu kalau dari BDB leksikan, Elohim, divine one, ya.
the true God, Elohim. Lalu Theos, divine being, true personal, as an adjective divine, probably 11b. Nah, ini yang dimaksudkan Theos, probably ini. Ini Elohim, divine one. Ada pada Harun 11 ya. Theos, divine being, the true living personal God, possibly 11b, nah, berarti ini yang Theos tadi, as an idol God, ya itu juga, as an adjective divine ilahi, ya. Jadi terjemahan satu menjadi dan sang firman itu pada mulanya sang firman itu ada dan berkaitan dengan sang Allah. Jadi pros saya terjemahkan yang berkaitan dengan sang Allah. Dan sang firman itulah adalah ilahi atau yang ilahi. Jadi kalau ini pendeta Erastus Sabdono menyenangkan Allah kecil yang tidak beda dengan Allah besar untuk membedakannya. Kalau saya tidak begitu. Ya. Tanpa definite artikel, noun nominatif bermakna adjektif. Berikut pembanding berbagai terjemahan. NEB, when all things began, the word already was. The word dwelt with God, and what God was, the word was. Or the word was at the creation. Ketika semua hal bermula, firman sudah ada. Firman itu tinggal bersama Allah dan apa adanya Allah itu, firman itu ada. The New English Bible. Lainnya mari ini. Berbagai terjemahan 11c. And the word was God, a God. Nah, ini yang dimaksud pendeta Erastus Sabdono dengan Allah kecil itu. And a God was the word. And the word was a God. And a God or of a divine kind was the word. And a God-like and God-like sort was the logos. And a God was the logos. This translation use the such word as a God, divine or God-like, because the Greek theos is in singular predicate noun occurring before the verb, yang muncul sebelum verb, and is not preceded by the definite article, tidak didahului dengan definite article. Ini terjemahan yang lain. Thomas Benham. And the word was God. And the word was God. And the word was a God. And the word was a God. And a God was the word. And the word was a God. And the word was a God. Semua ini pakai a God. And a God was the word. And the logos was God. Tanpa a. And word was a God. And the word was a God. And God-like sort was the word, the logos. The logos was divine. And the word was divine. And the word was divine. Ini mencerminkan memang ada perdebatan penggunaannya. Oke. And the word was the high essence, absolute deity. And a God or a divine kind was the word. And the word was divine. Ini divine lagi. Sementara itu, Saidic Coptic Translation, Saidic Coptic, bahasa Coptic dari Egypt atau Mesir, an indefinite article with the word God
in the final part of John 1:1 say, thus the rendered in the modern English, the translation, and the word was a God. Evidently, tentang para bukti, this ancient translation realized that John word recorded John 1:1 did not mean that Jesus was be identified as Almighty God. The word was a God, not Almighty God, God the Father. Jadi tujuannya adalah kata Allah yang satu C itu atau satu B itu bukan Hutheos yang Almighty God, the God the Father. Ya, ini tadi udah. Okay, the Koine Greek language had definite article the, but it did not identify with the article on. So when a predicate noun is not preceded by the definite article, it may be indefinite depending on the context. Jadi ini mungkin memang tidak pakai indefinite article, tergantung konteksnya. The journal biblical literature says expression with an untruth, not artikel, predikat yang tanpa artikel, preceding the word are primarily qualitative in meaning. Jadi terutama bermakna kualitatif. As the journal note, this indicate the logos can be linked to a God. Dapat dihubungkan dengan a God. It also says John 1:1 the qualitative force the predicate is so prominent that noun theos cannot be regarded as definite. Jadi ini penggunaan kata logos yang dimaksud oleh Yohanes berbeda dengan umumnya diketahui di Keluaran yang lebih dulu dikenal sejak 500 tahun sebelum Masehi. Mendahului kata kerja ya ini. Kekuatan kualitatif predikat tersebut sangat menonjol sehingga kata benda theos tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Oke. Dalam American Standard Version states secara sederhana, simply, the logos was divine, not the divine being itself. Oke. And Jesuit John Elkann wrote in Dictionary of the Bible, should regularly be translated, the word was a divine being. Wah, ini makhluk yang ilahi. And the word was a God. Nah, terjemahan lain lagi. And a God was the word. And the word was a divine being. And the word was divine. And a divine kind was the word. And the word was a God. And the word was a God. Ini G-nya besar. And a God or of a divine kind was the word. Yes. And a God-like kind. Jadi preeksistensi Yesus adalah sang firman yang ilahi. Yesus manusia ilahi tak berdosa, kudus karena hasil pemrosesan oleh Roh Kudus milik Allah Bapa melalui perawan Maria. Tentu saja tidak setiap kata theos tanpa artikel penentu atau whose selalu dimaknai adjektif, melainkan tergantung konteksnya. Dan dalam Yohanes 1:1 theos yang direferensikan dengan hutheos. Selain itu kata theos tidak selalu merujuk pada pribadi.
God the Father juga. Selanjutnya problematik kedua, apakah yang dimaksud dengan kata pros bersama yang diterjemahkan dengan bersama atau with? Memang UBS pros with untuk akusatif, ya. In company, ya. Was pertaining, ya, pertaining with reference to, pertaining to, berkaitan dengan atau merujuk, before di hadapan atau in the presence of God. Nah, ini yang makna dari pros itu banyak. Nah, ia pada mulanya ada bersama Allah. This one was in the beginning with. Jadi yang ini dalam awalnya berkaitan dengan prostonteon. Was pertaining. Was in the beginning with. With bisa diganti dengan pertaining, ya, kaitan. This one hologos ini, ya. Nah, jika kita pahami hologos sama dengan theos, substitusi ayat 2 menjadi theos. Kalau ini hologos itu sama dengan theos. Theos was beginning with theos. Bersama lagi mengacu. Kalimat itu tentu lagi-lagi janggal. Oke. Kata pros dan para. Mari kita lihat apa sebenarnya yang dikatakan teks aslinya. Dalam kalimat ini kita menemukan kata Yunani logos di definisinya adalah pikiran, rencana, atau perhitungan yang bersifat abstrak. Dalam bahasa Yunani tidak dapat digunakan sebagai kata benda khusus menunjuk pada pribadi. Kita juga melihat bahwa ada dua kata untuk with atau bersama. Kata yang digunakan Yohanes 1:1 adalah pros, bukan para. Pros sangat spesifik untuk gagasan sesuatu yang terhubung dengan pikiran dan pemahaman hati. Seperti misalnya, sahabatku yang telah meninggal sangat kukasih, mereka akan selalu bersamaku. Nah, bersama ini pros, gitu. Tentu saja tidak ada yang akan percaya bahwa saya membawa mayat mereka di bagasi mobil misalnya, tetapi Anda akan memahaminya seperti yang saya menyimpan mereka dalam pikiran hati saya. Inilah bagaimana kata pros digunakan dalam bahasa Yunani. Seperti digunakan pada Yohanes 1:1. Sementara itu sebaliknya kata para digunakan untuk menunjuk bahwa seseorang atau suatu hadir secara fisik di samping seorang atau satu yang lain sebagaimana ditunjukkan Yohanes 8:38 dan Yohanes 17 ayat 5. Nih. I speak that which I have seen with, ini para, ya, my father, and ye do that which ye have seen with your father. Apa yang kulihat pada, ini terjemahan LAI pada, apa yang kulihat bersama para bapak, itulah yang kukatakan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar bersama bapamu. Ini juga para, gitu ya. Ini kita lihat ya, Father, I speak also you on para ini, para ini para semua. Ya. Ini with diterjemahkan with, terjemahkan with. Lalu di sini pros juga terjemahkan with.
Yohanes 1:1, di sana Yohanes 8:38. Jadi mana yang paling tepat? Kalau penggunaan kata para di sini hadir pribadi atau sesuatu yang secara fisik nampak, yaitu Bapa. Nah, gitu ya. Sedangkan pros ini tonteon tidak mungkin gitu ya, gitu. Bersama eh, tidak bukan para ini pros ini. Berarti with di sini kurang tepat gitu. Diterjemahkan pros para. Baik. John 1:3. Segala sesuatu dijadikan egeneto, terjadi. Terjadi melalui through ya, dia dan tanpa dia tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. All things through him did happen, and without him happen not even one thing that had happened. Penggunaan kata oleh dari ITB kurang tepat, bahkan salah paham. Karena pelakunya bukan hologos, melainkan yang bersama atau dirujuk berkaitan dengan hologos, yakni the God, the Father. Kejadian pasal 1. Jadi lebih tepat melalui, maksudnya the God menciptakan melalui firman-Nya atau dengan cara berfirman. Jadi firman itu bukan pribadi sang pencipta. Secara sama, Prof atau Amsal 8:22-30 menegaskan kebersamaan keterlibatan wisdom Sophia sebagai arsitek atau anom dalam penciptaan dengan YHWH sejak mulanya dan hikmat bukanlah pribadi sang pencipta. Kai meta Sophia. Untuk hikmat Sophia terkait penciptaan. John 1:14, firman itu hologos telah jadi egeneto, karena itu middle, manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal penuh kasih karunia. Egeneto middle deponent. Diterjemahkan middle itu sebenarnya kasus antara aktif dan pasif. Hanya ada pada kasus Yunani. Aktif atau pasif antara. Jadi tidak dijelaskan. Meskipun tergantung penerjemah, tetapi kita harus perhatikan hasil yang lain. Be born, nah, ternyata ada menggunakan pasif. Egeneto became, jadi. Ini yang menerjemahkan LLNS, NLT, NKJ, NJB dan sebagainya. YLT. Was made, KJV, GNV. Kita menjadi tahu bahwa firman jadi manusia itu kalau termasuk egeneto itu middle, apakah kurbannya atau pelakunya subjek, harus dibuktikan ke ayat lain. Ayat lain ternyata firman jadi manusia itu Yesus itu dibuktikan oleh bukan Yohanes, melainkan Lukas
khususnya atau Matius atau Markus, dia dilahirkan gitu ya. Jadi di-created ya. Egeneto become ini became ya ini egeneto became. Problematik. Nah, bagaimana proses sang firman Logos menjadi atau jadi manusia Yesus di Yohanes 1:14 tersebut? Ternyata Yohanes tidak merekamnya secara detail sebagaimana ketiga Injil sinoptis. Terlebih Lukas yang dengan tegas menyatakan bahwa Yesus dilahirkan dari perawan Maria oleh sebab Roh Kudus. Jadi jika demikian kata Egen itu Yohanes 1:14 mesti dipahami to be born or created was made atau to be created atau was made. Tentunya bayi siapa? Bayi Roh Kudus ya, Sang Allah Bapa sebagaimana ditegaskan oleh Yesus sendiri yang didebakan dalam Yohanes 8:42 kata Yesus. Jikalau Allah Bapa Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dari dan datang dari Allah dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi Yesus jadi dari Sang Firman jadi egeneto manusia atau sark atau daging manusia itu bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan atas kehendak dari Allah yang mengutus aku. All things through him did happen, and without him happened not even one thing that had happened. Segala sesuatu dijadikan terjadi melalui dia Hologos, dan tanpa Hologos tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Di genitive dia preposition with genitive through by means of egeneto middle deponent perfect active third person. Autos ya, he, she, it. Oke ya. Egeneto middle being. Nah, segala sesuatu dijadikan atau terjadi melalui dia Hologos, dan tanpa Hologos tak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kalau terjemahnya dijadikan itu sudah jelas pasif, ada yang menjadikan. Tapi karena negeneto, ini mestinya terjadi. Terjadinya bagaimana? Tidak diceritakan. Itulah kekayaan gramatika Yunani dari kata kerja yang bersifat middle melalui dia ya, yang telah jadi ya faktanya jadi, tapi jadinya itu dijadikan atau terjadi dengan sendirinya, mirip dengan kelahiran ini. Saya lahir tanggal, saya lahir itu lahir sendiri atau dilahirkan, ya. Jadi kalau dilahirkan oleh ibu, misalnya begitu. Baik, saudara. Awas, ayat tersebut tidak boleh dipahami mandiri terpisah, melainkan mesti disintesis, direferensikan dengan Amsal 8:22-30. Nah, juga Psalm 104:24. Sebenarnya melekahkan peram wisdom yang
Sejak awal arke milik God Sang Pencipta sebagai arsitek penciptaan tanpa menyebut Hologos dapar sama sekali. Mungkinkah Yohanes tidak membaca membaca kitab PL tersebut? Jadi ayat 3 menjelaskan bahwa Hologos Sang Firman merupakan sarana atau by means bagi Sang Elohim dalam penciptaan. Tentu ini sesuai dengan Alkitab Kejadian. Yohanes 1, 13, 14, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula dari secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari kehendak ilahi. Firman Hologos itu telah jadi daging, mungkin itu, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia kebenaran. Nah, ayat 13-14 ini kita menjadi tahu bahwa Sang Firman dan jadi daging manusia itu bukan kehendak Sang Firman itu sendiri, melainkan kehendak Sang Elohim, Hotheos Bapa yang mempunyai firman. Yang memprosesnya bukan secara jasmani, melainkan secara ilahi. Yohanes 8:42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ya kan? Dia yang mengutus aku banyak kan. Lukas 10:16, Yohanes 3:34, 4:34, 5:30 dan seterusnya. Lukas 4:18, Roh YHWH ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan ia telah mengutus aku. Secara ringkas, Hologos yang bersama atau merujuk atau berkaitan dengan Allah terus-menerus with respect to Hotheos. Hologos was divine ilahi God character became man, Yesus, Son of God. After resurrection, Jesus went back to his Hotheos, God the Father, as well as ours. And we are then never told about Holocaust in absolute state. Jadi setelah itu tidak pernah ada Holocaust dalam kasus mandiri regarding with Hotheos, but always in construct state, obsessive or genitive case in praise of Holocaustoteo. Suggesting to have different meaning as described by John 1:1. The idea of the Holocaust in Greek thought hard back at least to the 6th century BCE. Philosopher Heraclitus, who discerned in cosmic process Hologos, logos analog to reasoning power human. Jadi ini perbedaan yang digunakan oleh penulis Yohanes 1 ayat 1. Gagasan tentang logos dalam pemikirannya setidaknya berasal dari filsuf. Ya. Heraklitus abad ke-6 BCE yang melihat dalam proses kosmik sebuah logos analog kekuatan penalaran pada manusia. Fakta menunjukkan bahwa PL maupun PB terhadap Hologos, Elohim maupun YHWH selalu muncul dalam bentuk genetik posesif
kepemilikannya nih holokosto kureo, holokos kureo, logos kureo, logos teo. Hal ini menegaskan bahwa hologos pada dasarnya dimiliki. Nah, karena posesif genetik tadi dan menjadi semacam agen alat untuk mencapai tujuan yang dikendaki oleh yang empunya, yakni Hotheos Elohim. Ayat ini jelas menunjukkan sang anak, sorry, Revelation 19:13, dan ini memakai dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Elohim, terjemahan. Tapi ini maksudnya of ya, the word of God, hologos toteu. Toteu itu kan dalam kondisi status genetif. Jadi hologos terhadap toteu itu ya, milik toteu. Ayat ini jelas menunjukkan sang anak Yesus yang preeksistensinya sebagai hologos terus-menerus bersama-sama dengan atau berkaitan dengan merujuk pada hotheos. Namun hologos harus dimaknai tidak pernah mandiri, melainkan bersama atau merujuk hotheos sejak semula dan selanjutnya berada dalam turunan kepemilikan posesif miliknya hotheos. Nah, dalam kitab Wahyu kita tidak lagi menemukan sang firman dalam frase hologos en prostonteon, melainkan Yesus dengan karakteristik manusia ilahi yang justru mempunyai hotheos, Allahku, yang tentu sebagai bapaknya juga. Revelation 3 ayat 12 ini. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sapa guru di dalam bait suci Allahku, toteumu, dan ia tidak akan keluar lagi di situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, toteumu, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru, tu onoma moto kainon. Not, nama Yesus yang baru yang mana? Yang mana ini? Mari kita lanjutkan di sini. Revelation 3:12. He who is overcoming, I will make him a pillar in the sanctuary of my God. And without he may not go anymore. And I will write upon him the name of my God, the name of the city my God, of my God, the new Jerusalem, the dot came down out of the heaven from my God, also my new name. Revelation 19:13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah namanya Firman Elohim tadi. The word of God, hologostoteo, kasus genitif. Bandingkan dengan John 1:1. The word was divine with God, cross, and the word was God, divine, was divine. Okay. Hologos become flesh, the Son of God, the Word of God. Komparasi teologi. Injil sinopsis penulis Ibrani atas Logos. Yohanes memahami Yesus sebagai sang firman yang jadi manusia. Injil sinopsis menekan Yesus sebagai anak Allah, anak manusia.
Penulis Ibrani menekan bahwa Yesus sebagai anak Allah, pembawa, penyampai firman Allah yang pada zaman PL lewat para nabi. Lalu selanjutnya baiknya kita pelajari teologi Salomo, Amsal 8, 22, 23, atau Psalm Mazmur 104, 24. Teologi sang anak menurut penulis kitab Ibrani. Setelah pada zaman dahulu, sang Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada para nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Melaluinya, ia juga menjadikan masa. Hebrew 1:2. This last day did speak to us in a son, whom he appointed head of all things, through whom also he did make the age. Jadi komunikasi Allah dengan manusia setelah PL berlangsung melalui Yesus anaknya, dan Yesus terlibat dalam penentuan masa atau zaman, yaitu setelah CE. Oke ya. Sekarang kita jelaskan teologi hikmat Salomo, Proverbs 8. Bukankah hikmat, hikmah atau in Sophia, wisdom, berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Ayat 12, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Yahweh ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu musyiat. Yahweh telah menciptakan, memiliki Kanani, aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Bahasa Inggris, Yehovah possesses me, the beginning, atau arche, persis sama dengan kata yang digunakan pada Yohanes 1:1, an arche of his way before the world since then. Create, make, originating, then. Aku ditata dari keadilan ke keabadian sejak permulaan sebelum bumi ada. Ya, darah LXA, establish me before me, time was in the beginning. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Berarti I was brought forth, aku telah dilahirkan. Nah, ini telah dilahirkan. Sebelum gunung-gunung tertanam dan terlebih dahulu dari bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padangnya atau debu dataran pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya, master of worker, arsitek, kepala pekerja. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya
dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Siapakah yang berkata aku di sini? Yaitu Sofia, hikmat tadi ya. Dalam PB, hikmat, wisdom of God, wisdom milik God. Because of this also the wisdom of God, and I shall send to them prophet. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari nabi-nabi rasul itu mereka bunuh dan mereka aniaya. Korintian 1:24. And to those called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Tetapi mereka dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus Mesias adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi hikmat Allah ya. Itu. Theodunamin, Theosofian, dunamin. Apakah hikmat terkait penciptaan? Waduh. Targum Neofiti Genesis 1:1 menyarankan the idea and the son of God made the word. Nih, Milkatmin Behoma Bra, Bara itu Bra, Daiskel Yet Sakmi Vitara. In the beginning, the wisdom, the son of Yahweh, the Yahweh, the son of Yahweh, Bara ataukah Bra ini ya, Bar gitu. Created heaven and the earth. The Tarakmu is not alone in the indication wisdom as by means which God created. The sun, bar, atau bara, atau bra, gitu. Of die, YHWH. Ini YHWH. Yeremia 10 ayat 12 says the establish the word by this wisdom. Hosea eres bekoho mungkin tabel behokmato, hokmato ya. The marker of the earth with power, the establisher of the world is wisdom. Who? Aduh. Yeremia 51:15. The marker of the earth by his power, this establisher of the word by his wisdom, who by his understanding. The Lord made earth by his power and by his wisdom. Sophia. The psalmist says, how great the word of Lord. All of them you have made with wisdom. Psalm 104:24. Marabu maseka yehwah kulham bihokmah. Wisdom, Sophia.
Apakah hemat dan Logos termasuk divine person? Beginilah firman Yahweh penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Frase tanya akhir ini, ayat ini bisa dikategorikan polar question yang bermakna kita memberi jawaban mengutup ya atau tidak seorang diri. Inilah salah satu fakta tertulis persen pribadi Godaya, tidak ada pribadi lain yang mendampinginya. Yesaya 48 ayat 13. Tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Note, ku sama dengan YHWH ayat 3 sebelumnya. Pertanyaannya, siapakah dan berapa pribadi person yang melakukan pekerjaan atas bumi langit dan menyebut nama hasil ciptaannya? Apakah kita akan memahami tangan dan mulut merupakan dua person di luar YHWH? Bukankah gramatika tanganku sama dengan rohku? Yoel, kisah para rasul peristiwa Pentakosta. Jadi jelas bahwa ketika penciptaan hanya ada seorang diri YHWH God, the Father, tanpa ada divine person lain. Lalu bagaimana mungkin Holy Spirit dipahami sebagai pribadi? Dengan demikian baik Logos maupun hikmat, bahkan juga kepandaian, kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan adalah elemen kelengkapan karakteristik milik yang menyertai YHWH God the Father, bukan sebagai personal pribadi lain di luar YHWH God. Haleluya. Amin.